Kembali lagi di channel Mas Hud. Oke, teman-teman. Pada video kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat instruksi BCD dan BIN atau BIN. Untuk instruksi BCD itu bagaimana instruksi tersebut bisa merubah data binary menjadi data BCD. Lalu kalau binary atau instruksi BIN itu mengubah BCD ke binary. Oke, langsung saja kita buat instruksinya. Sini saya semisal membuat kontak NO ya. Lalu kita buat BCD-nya. Yang pertama BCD, nanti yang kedua itu binary atau bin. D0 ke D100. Lalu ini saya beri nama dulu, ini BCD. Ini binary. W1 bin D100 D200. Jadi ini nanti saya akan membuktikan bagaimana proses dari D0 ini dirubah ke BCD di D100, lalu di D100 ini dikembalikan lagi ke binary di D200. Langsung kita simulasikan. Nah, ini saya nolkan dulu. Nah, ini saya isi datanya semisal 10. Lalu saya aktifkan kontaknya. Nah, di sini langsung ke move, tapi nominalnya di sini itu 16. Karena apa? Ini sudah dirubah ke bentuk BCD. Kita lihat, misal kita pakai tampilan hexa ya. Nah, kalau hexa 10 kan, heksanya 10 kan A. Kalau hexa dari 16 itu 10. Tapi di sini tertulis 10 hex karena BCD itu serupa dengan heksadesimal di sini. Tapi kalau kita pakai tampilan yang di desimal, desimal ini, itu tampilannya ke desimal lagi atau 16. Kalau pakai yang monitor in hex, tampilannya kembali ke 10 hex. Lalu ini A. Lalu untuk yang bin, misal saya kembalikan lagi. Nah, di sini akan kembali lagi ya dari A ke 10, A menjadi 10, lalu 10 dikembalikan lagi ke A. Jadi fungsi bin ini mengembalikan data BCD tadi ke bentuk binary. Ini saya pakai tampilan desimal. Oke. Saya buka kalkulator dulu. Kita buktikan. Jangan lupa kalkulatornya pakai yang itu ya, programmer. Nah, ini. Kalian bisa milih standar scientific graphing untuk programmer dan lain sebagainya. Saya pakai di sini kalkulator programmer. Oke, semisal 10 desimal. Nah, heksanya kan A di sini. Sama dengan kalau semisal ini kita, nah, heksanya kan A. Lalu kembalikan ke desimal lagi. Ini desimal 16, heksanya itu 10. Nah, heksanya itu 10. Kita tampilkan heksa. Oke, 10. Coba kita rubah lagi, ini misal 100. Nah, 100 itu heksanya 64. Lalu desimalnya itu 256. 256 ini heksanya 100. Kita hitung lagi. Desimal 100. Nah, heksa dari desimal itu 64. Heksa dari desimal 100 itu 64. Lalu heksa dari
desimal dari 100 itu 256 atau heksa dari desimal 256 itu 100. Jadi seperti itu. Mungkin kalau kalian bingung gunanya untuk apa sih? Untuk BCD ini biasa saya gunakan untuk bagaimana cara kita merubah bisa mengedit atau menentukan nilai dari timer tanpa merubah program. Biasanya kan kita buat, ini saya edit online ya. Saya buat timer di sini. Timer biasanya kan kita pakai pagar 5, misal 30 ini untuk maaf. Oh, alamat dulu, alamat 0, pagar 30. Nah, ini timer 0 dengan waktu 3 detik. Di sini kan kalau semisal kita butuh apa-apa tidak bisa dirubah karena ini konstanta dari programnya. Kita harus edit online dulu atau edit offline, kita rubah secara manual. Tapi kalau semisal kita pakai alamat D, itu kita bisa rubah langsung tanpa kita edit. Tinggal kita masukkan nilainya di data memori. Nah, kenapa juga pakai BCD? Karena kan yang kita butuhkan data heksa. Makanya kita pakai BCD karena sesuai heksanya. Kita masukkan 100, heksanya ya 100. Seperti itu. Kita kalau nggak pakai BCD itu tidak bisa, nanti error. Nanti kita coba. Kita coba dulu yang sesuai. Pakai D100 ya. Nah, seperti ini. Kita masukkan nilai 100, dia keluarnya juga 100 di sini. Meskipun di sini 256, tapi timer membacanya itu yang heksa, yang 100. Jadi 10 detik kalau di sini. Kita rubah semisal ini menjadi 1 detik. Nah, bisa kan? Nah, kalau semisal kita langsung memasukkan datanya, misalkan timer kedua ini di 300, kita tidak memakai BCD, kita langsung move saja. Nah, seperti ini. Kita masukkan 10. Nah, di sini kan error, terjadi error. Karena timer tidak bisa membaca nilainya. Meskipun di sini ada nilainya ya, tapi kita pakai tampilan hexa, dia pakai huruf A. Huruf A ini kan bilangan 10 dalam tampilan hexa. Jadi tidak bisa. Kita harus pakai BCD terlebih dahulu, baru kita tulis data memorinya di timer. Kalau di bawah 10 masih bisa. 9 semisal. Nah, bisa. Tapi ketika menginjak 10, lalu 11, itu tidak bisa. Karena ada hurufnya di sini. Maka dari itu kita pakai yang BCD. Lalu kalau semisal pengen menampilkan data sumber datanya kembali, itu kita bisa kembalikan ke bin. Jadi kembalikan lagi. Jadi dari BCD kembali ke bin lagi. Jadi seperti itu. Ini saya hapus saja karena tidak dipakai ya. Tadi sekedar pembuktian saja kalau kita semisal pakai timer ingin eh,
Datanya itu bisa diedit atau dirubah langsung tanpa merubah program, tinggal mengisi ke data memori itu pakai BCD. Jangan langsung pakai move. Dia nanti error di timer ke 10 ke atas. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu saja tutorial kali ini mengenai instruksi BCD dan bin. Semoga bermanfaat. Kalau semisal kalian ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar atau bisa DM Instagram saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.